Aku di sini. Seorang wanita memakai hoodie longgar dan celana jeans menghampiri kasir dengan tatapan kesal yang mengarah langsung ke seorang pria buncit berkepala pelontos. Cuy. Ia melepeh permen karet sejak tadi ia kunyah ke hadapan pria itu. Ahek, aku baru saja ingin beristirahat tapi suara cemprengmu terdengar sampai ke lantai atas. Pria buncit itu terlihat gelagapan tak bisa berkata-kata. Wanita berhoodie biru itu beralih menatap neneknya yang mulai ketakutan. Nek, kali ini apa lagi alasannya? Masakan tidak enak, ada lalatnya, ada rambutnya, kurang garam, kurang gula, kurang banyak, atau kurang kasih sayang. Dia bilang seafoodnya tidak segar. Padahal nenek baru beli tadi sore, dari nelayan. Brak. Pak. Kalau mau makan gratis bukan begini caranya. Selama ini tidak ada protes sedikit pun dari para tamu penginapan dan wisatawan. Dasar, janda tidak jelas saja belagu. Hati-hati ya kalau ngomong. Wanita itu mencengkram erat kerak kemeja pria tambun tadi. Giliran ditegur nyolot. Dasar parasit, kudis. Kamu pikir aku takut? Sini maju. Aku jadikan santapan piranha baru tahu rasa. Nia, sudah, kamu diliatin orang. Biarin Nek, aku geram sekali. Sudah terlalu sering dia berulah. Ayo sini maju, belum pernah lihat jurus satset blast. Ayo sini. Pria tambun itu semakin ketakutan, lalu lari kocar-kacir. Sudah ayo naik ke atas tidur. Nanti Arka nangis kalau kamu tidak ada, ucap nenek sambil memijat tekuk lehernya. Iya ini juga mau naik, tapi aku cuci piring dulu, sekalian. Wanita bernama Nia itu melangkah dengan semangat sambil menggulung lengan hoodie-nya. Dari belakang nenek menatap Nia dengan sendu. Entah apa yang sedang dia pikirkan. Bubu, aos kaki alkamanya. Bocah laki-laki dengan rambut berantakan menyeret guling kesayangannya hingga ke balkon rumah kayu itu. Untuk apa sih? Mau kemana? Tanya Nia sambil memeras pakaian yang baru saja ia cuci. Tidak kemanya-manya. Alka cuma mau pakai saja, bial kelen. Nia menghela napas panjang sambil berbalik menatap putranya. Hei anak kecil, kenapa setiap hari harus pakai kaos kaki? Harus pakai baju baru, parfum, makan dengan garpu dan pisau. Apa rumah ini terlihat seperti istana? Raut wajah Arka berubah datar dengan tatapan sinis. Kalau tidak tahu ya udah, jangan maya. Ia berbalik pergi dengan raut wajah kesal. Astaga, dia sebenarnya mirip siapa? Tidak ada manis-manisnya, ucap Nia lalu kembali melanjutkan aktivitasnya. Nia. Apa? Aku sedang sibuk. Seorang pria dengan penampilan urak-urakan mendekat, membalik posisi Nia agar melihatnya. Marcel, kebetulan kau datang, coba bujuk Arka sana, dia kehilangan kaos kakinya lagi. Nanti saja, aku ingin bicara denganmu. Marcel menarik tangan Nia, menuntun wanita itu agar duduk di kursi plastik di sudut balkon. Apa? Sabar, aku baru mau pamer. Marcel menunjukkan layar ponselnya kepada Nia. Taraf. Lukisan wajahmu sekarang sudah sampai Jakarta. Mata Nia membulat sempurna. Lah kok bisa? Gimana ceritanya? Minggu lalu, aku mengirim foto lukisanku kepada salah satu temanku di sana. Dan dia tertarik jadi aku jual. Bak. Satu pukulan Nia jatuhkan ke pundak Marcel. Lah kok aku dipukul? Heh, di lukisan itu ada wajahku, kalau aku diguna-guna orang bagaimana? Di pikiranmu sama kayak nenek, primitif. Mana ada begitu? Seharusnya kau bangga, aku calon seniman hebat. Kalau kamu mau minta tanda tanganku, mending minta sekarang, kalau aku sudah terkenal, bakal susah.
Ah, kamu sama saja seperti Arka, membuatmu emosi pagi-pagi. Ya udah, sini mana uang hasil jual lukisannya, sebagai teman harus dapat loyalty. Nanti, belum aku cairin uangnya. Aku mau menemui Arka sekarang, dia selalu nurut apa kata babanya. Ya sudah sana, sekalian tinggallah untuk makan siang, aku masak kerang setelah ini. Siap. Marcel berbalik masuk ke dalam rumah. Saat menyibak tirai kamar, Marcel tersenyum tipis melihat Arka sedang duduk termenung di tepi kasur. Arka, hari ini kita beli mainan baru yuk. Baba banyak uang loh. Arka melirik dengan tatapan sinis. Maunya beli sepeda listrik biar bisa keliling pantai sama bubu. Buset, mahal amat gaya hidupmu, nak. Marcel mengeleng sambil terkekeh sendiri. Marcel, sampai kapan kamu cuma liatin Nia begitu? Pandangan Marcel seketika kembali fokus ke makanannya. Entah sudah berapa kali ia ketahuan menatap Nia diam-diam. Nenek ngomong apa sih? Aku cuma liatin doang. Nenek tahu kamu suka Nia, kan? 3 tahun lalu saat pertama kali nenek membawanya ke pulau ini, kamu yang sangat mensupportnya, membantunya dalam segala hal, ya meski terkadang kalian sering bertengkar. 3 tahun berlalu dan Marcel masih setia menjadi penjaga setia bagi Nia. Ia pun dengan senang hati menggantikan posisi ayah yang tidak pernah ada untuk Arka. Hingga saat ini ia masih betah dengan posisinya meski tidak ada status atau kejelasan apapun. Nek, suami Nia sebenarnya meninggal atau apa? Kenapa tidak pernah datang kemari? Nenek nampak gelagapan. Seperti sedang berpikir. Sebenarnya Nia dan suaminya itu. Mereka mengalami kecelakaan, nah suaminya meninggal dunia. Makanya nenek bawa pindah ke sini, daripada di Jakarta dia makin trauma. Jangan katakan hal ini kepada Nia ya, ingatannya tentang suaminya sudah hilang, jadi jangan dibahas lagi. Mendingan dia tinggal di pulau kecil ini, tapi tenang. Oh iya. Siap. Pandangan Marcel kembali beralih melihat Nia yang sedang bermain air di tepi pantai bersama Arka. Ia akui sudah terpesona sejak lama, bahkan banyak wisatawan luar dan penduduk lokal yang menyukai Nia. Wajah cantik, hidung mancung, tubuh sintal. Nia sempurna tanpa polesan make up. Hanya satu yang menjadi masalah, hingga detik ini wanita itu seolah menutup hatinya. Ia tak pernah membicarakan tentang perasaannya kepada siapapun, termaksud Marcel. Setelah selesai dengan makanannya, Marcel melangkah mendekati Nia dan Arka. Hi boboiboy, bagaimana mainan barunya, suka? Lumayan, Maaci baba. Arka mendekat memeluk kaki panjang Marcel lalu kembali bermain dengan sepeda roda 3 yang dihadiahkan untuknya. Arka pelan-pelan, nak. Biarkan dia bermain, Arka itu anak pantai sepertiku. Marcel merangkul Nia dengan santainya. Oh ya, kemarin laki-laki dari Blok A datang kemari lagi, apa dia menyatakan perasaannya lagi kepadamu? Nia mengangguk dengan wajah sendu. Sel, aku kenapa ya? Maksudmu? Aina mengalihkan pandangannya ke arah lepas pantai melihat ombak yang menari-nari di depan sana. Setiap kali ada yang menyatakan cinta kepadaku, rasanya aneh. Aku merasa ingin menangis tapi aku tidak terharu. Aku juga merasa hatiku sakit tapi tidak ada yang menyakitiku. Terkadang juga aku mimpi aneh. Seperti ada kupu-kupu yang hinggap di atas kepalaku. Warnanya biru langit, indah sekali. Entah sudah berapa kali aku mimpi itu, dan saat bangun kepalaku sakit sekali. Aku kenapa ya, Sel? Lanjut Nia. Marcel menatap Nia dari samping, ia terdiam sejenak menikmati indahnya wajah cantik itu kala diterpa cahaya jingga langit sore. Ia berkesimpulan, jika Nia masih terbawa trauma pasca kecelakaan bersama suaminya, seperti cerita nenek tadi.
Mungkin belum waktunya. Kamu butuh waktu. Sekarang fokus kepada Arka saja, aku bantu. Tapi, apa bisa, saat hatimu sudah siap nanti, melangkah ke arahku saja, jangan ke orang lain. Nia menoleh menatap Marcel yang sedang menunggu jawaban darinya. Terkadang ia tak bisa menebak isi pikiran pria bertato itu, kadang bisa sangat serius dan kadang tak bisa diajak bicara serius. Kali ini kamu kesambet jin botol atau jin parit-parit. Bahahaha. Marcel tergelak dengan sangat keras untuk menutupi perasaannya. Aku juga tidak tahu, setiap sore bawaannya mau jadi anak senja, puitis gitu. Kau tidak bisa diajak bercanda dikit. Marcel, jangan diacak-acak rambutku. Nia mendorong Marcel agar menjauh darinya. Aku mau main dengan Arka saja. Marcel lekas berlari menghampiri bocah kecil yang tengah sibuk dengan sepeda barunya. Di sana Nia hanya bisa memandangi kepergian Marcel dengan wajah kesal. Sampai kapan dia memperlakukan aku seperti bocah? Sampai aku mati. Arhan menuangkan segelas teh herbal ke cangkir Tuan Adiaksa. Siang tadi, setelah selesai dengan semua pekerjaannya, ia terbang dengan private jet-nya ke Singapura untuk mengecek kondisi kesehatan sang kakek. Kakek tidak menyangka jika kamu akan secinta itu dengan Aina. Maaf ya Han, kakek tidak tahu jika pada akhirnya akan seperti ini. Entah kenapa kakek masih berpikir jika Aina masih hidup, tapi dari tahun ke tahun, nyatanya dia tak juga kembali. Arhan menepuk-nepuk pundak tangan Tuan Adiaksa. Entah harus seterjal apalagi perjalanannya, intinya saat ini aku hanya menjalani sisa hidupku saja. Mungkin benar janjiku kepada paman sudah selesai, tapi cintaku tidak pernah selesai. Terima kasih karena sudah pernah membawanya kepadaku. Sekarang kakek tidak perlu khawatir, aku hanya ingin kakek sembuh, cukup mereka yang telah pergi, kakek jangan. Tuan Adiaksa menyeka cairan bening di pelupuk mata yang semakin berkerut. Bocah berandal yang dulu selalu ketus dan cuek kepadanya, kini menjadikan ia tempat terakhir untuk bersandar. Ia tidak mungkin dan tidak mau meninggalkan Arhan dengan keadaan seperti ini. Tentu, kakek akan hidup 100 tahun lagi. Setelah kakek keluar dari rumah sakit, mari kita melakukan banyak hal yang menyenangkan. Arhan tersenyum tipis lalu membantu sang kakek agar kembali berbaring. Mungkin ia bisa mengamuk dan berteriak kepada semua orang, tapi tidak dengan kakeknya lagi, ia hanya punya kakeknya sekarang. Setelah memastikan sang kakek mulai terlelap, Arhan meninggalkan ruang rawat VIP rumah sakit tersebut. Sesampainya di luar, pandangannya langsung tertuju kepada asisten Charlie dan Oma Mutia, adik Tuan Adiaksa. Han, jangan pulang dulu. Oma tadi diundang ke acara ulang tahun salah satu anak sahabat Oma yang tinggal di dekat sini, kamu mau ya datang sama Oma ke sana? Arhan meraih undangan itu, meremukkannya dan dilempar ke sembarang arah. Oma tidak perlu susah payah menarik perhatianku demi warisan. Jaga kakek saja sebaik mungkin, nanti akan aku kasih, paham? Langkah Arhan berlanjut, meninggalkan tempat tersebut. Sementara di sana asisten Charlie dan Oma Mutia hanya bisa memandangi kepergian Arhan tanpa bisa mencegahnya. Udah nikah aku tidak diundang, sekarang aku simpati juga tidak dianggap. Dia sama saja seperti ayahnya, celetuk Oma Mutia. Cek, sadarlah. Waktu kecil kau sering menyiksanya, bagaimana dia mau baik padamu? Lagian untuk apa sih kamu kesini ngejar warisan? Anak tidak ada, kalau koit juga jatuh ke Arhan lagi, ujar asisten Charlie. Doanya. Jangan begitu ya, aku ini masih muda. 60 tahun masih muda. Dasar asisten laknat. Jangan ajak aku berdebat. Oma Mutia kembali masuk ke dalam ruang rawat kakaknya.
Di depan, Alvin membuka pintu mobil saat melihat Arhan keluar dari lobi rumah sakit. Ya, setelah ini mereka akan pulang ke Indonesia. 3 tahun belakangan, hal yang Arhan lakukan hanya bekerja. Tidur. Bekerja lagi. Menjenguk kakek. Latihan boxing. Hal itu sudah seperti roda kehidupan yang dijalani Arhan sejak hari itu, hingga tak ada yang bisa menebak kapan Arhan bisa keluar dari zona itu. Mau jalan-jalan dulu? Tidak. Arhan segera masuk. Alvin ikut masuk dan mobil mulai merayap pergi. Selamat datang, Pak Kinos. Saya sangat senang Anda bisa hadir di pameran kami. Mohon bantuannya ya. Tentu, serahkan semuanya kepada tim kami. Setelah survei hari ini, besok proses syuting akan dimulai. Kinos melepaskan jabatan tangannya lalu bergegas masuk bersama Laras. Pameran lukisan itu akan resmi di bulan depan dan ia dipercaya untuk membuat iklan pameran tersebut. Sama seperti biasanya, ia akan pergi meninjau lokasi. Wah, di sini ada banyak lukisan. Suatu kehormatan kita jadi orang pertama yang melihat isi pameran ini, ucap Laras sambil menatap kagum ke setiap hasil tangan para seniman dari seluruh penjuru Nusantara bahkan dari luar negeri seperti Malaysia dan Brunei Darussalam dan negara Asia lainnya. Aku hanya akan memotret beberapa spot untuk dijadikan bahan meeting besok. Kamu kalau mau lihat-lihat silakan saja, nanti aku panggil kalau aku butuh bantuan. Siap bos. Hati-hati ya. Jangan sentuh satu pun, nanti kalau ada yang rusak, bisa ganti rugi kita. Laras tekekeh mendengar ocehan Kinos. Yaelah, tahu aku kak. Baru ingat, nanti malam ke rumah, ibu masak gulai ikan pari kesukaan kak Kinos. Benarkah? Mantap itu, baiklah. Kita selesaikan ini secepatnya lalu pulang, kamu ngomong makanan aku jadi lapar. Haha, siap. Ya sudah sana foto-foto lagi, aku mau ke sebelah sana dulu. Laras dan Kinos melangkah ke arah berlawanan. Sudah 3 tahun terakhir, Laras bekerja sebagai asisten Kinos. Pria berkacamata itu tidak mempermasalahkan latar belakang pendidikan Laras, yang penting semangat ingin belajar dan kerja keras. Alhasil sekarang Laras menjadi orang yang paling diandalkan Kinos dalam berbagai hal. Mereka pun semakin kompak baik saat bekerja ataupun di kehidupan sehari-hari. Saat tengah asik melihat-lihat, ponsel Laras berdering tanda panggilan masuk. Halo, Musang. 1 jam lagi pesawat take off. Apa kau dan Kinos ingin sesuatu? Mumpung aku masih di jalan nih, makanan khas Singapura mau. Ibuku masak banyak, cepat pulang saja kalau tidak mau kehabisan. Aku tunggu sampai jam 8 malam. Kau sekarang di mana? Saat tengah asik mengobrol dengan Alvin di ujung telepon, pandangan Laras tiba-tiba saja tertuju ke satu lukisan yang terletak di dinding paling sudut. Perlahan ia mendekat, semakin dekat dan... Astaga, Aina. Knalpot rombeng, apa bisa kau tidak berteriak? Aina. Aina, apa kamu sedang di surga sampai bisa bertemu dengannya? Nah nanti aku telepon lagi. Laras mengakhiri panggilan telepon tersebut lalu memperhatikan lukisan itu dari dekat. Tangan kanannya bergetar saat hendak menyentuh lukisan tersebut. Ini benar-benar mirip dengan Aina. Apa yang melukis ini fanboy yang mengagumi Aina saat masih jadi bintang iklan dulu. Tanpa Laras sadari air matanya luruh di pelupuk mata. Aku harus memperlihatkan ini ke Kak Kinos. Ia meyeka air matanya lalu berbalik pergi dengan langkah cepat.